Kapal pesiar MS Seabourn Sojourn berbendera Bahamas dengan GRT 32.346 ton dengan panjang 198 meter bersandar di Pelabuhan Yosudarso, Ambon selama 6 jam. Kedatangan kapal pesiar MS Seabourn Sojourn disambut otoritas Pelabuhan Yosudarso, Ambon dan guide promosi wisata Maluku. Kapal pesiar ini sebelum menyinggahi Ambon sebelumnya mengunjungi Kupang dan Banda. Kapal pesiar berbendera Bahamas ini baru pertama kali sandar di Pelabuhan Yosudarso, Ambon dan juga merupakan kapal pertama yang berkunjung ke Ambon pasca COVID-19. Penumpang kapal pesiar ini yang merupakan turis dan kru disambut dengan hiburan berupa pertunjukan musik tradisional Toto Buang. Antusiasme para turis terlihat setelah mereka turun dari kapal dengan mengabadikan suasana alam, pertunjukan musik tradisional dan souvenir yang dijajakan pelaku UMKM. Ada juga di antara mereka yang membeli sejumlah souvenir yang tersedia di dalam area pelabuhan. Selama berada beberapa jam di Ambon, para turis melakukan tur ke sejumlah objek wisata yang telah dimasukkan dalam rangkaian tur mereka. Guide promosi wisata Maluku Ellen Delima menyampaikan kapal pesiar MS Seabourn Sojourn yang membawa penumpang sebanyak 500 orang turis dengan ABK 298 orang berada di Ambon selama 6 jam. Selama berada di Ambon, penumpang kapal pesiar MS Seabourn Sojourn akan melakukan tur ke sejumlah objek wisata, diantaranya makam Australia di kawasan Tantui, ke negeri Suli, Pantai Namalatu. Setelah COVID-19, kan kita terakhir itu kapal Bowdika tahun 2020 ya. Nah ini kapal pertama sebenarnya. Tadinya mestinya kapal Amerah masuknya bulan Februari, tetapi karena ada kerusakan, makanya dia batal masuk ke Indonesia. Nah itu mungkin nanti tahun depan lagi baru masuk, kita belum tahu. Tapi yang pasti bahwa kapal ini dia adalah kapal pertama yang masuk ke Ambon ya. Dia udah melayari Kupang, Banda, dari sini dia akan ke Ternate. Nah, di sini sehingga penumpangnya kurang lebih ada 500-an ya. Terus kemudian ekotur tadi ya tidak sampai 100 sih, tapi ya it's okay buat kita, no problem. Tapi kita sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk mempromosikan kebudayaan dan sejarah daripada Maluku ini seperti itu. Pemerintah daerah kan mensupport itu, ada UMKM pameran ya untuk provinsi di sini, kemudian juga membantu untuk berkoordinasi juga dengan yang terkait seperti kantor pos, museum, kemudian juga BNI. Nah, kalau pemerintah kota menggelar pameran UMKM di Patimura Park. Ellen Delima selaku guide promosi wisata Maluku menjelaskan para turis juga akan melihat dari dekat Morea proses pembuatan sagu, mengunjungi patung Christina Tiahau, Patimura Park, menyaksikan atraksi budaya seperti bambu gila, pertunjukan musik Toto Buang, dan mengunjungi pasar UMKM yang menampilkan berbagai produk UMKM. Setelah menyinggahi Pelabuhan Yosudarso, Ambon, perjalanan kapal pesiar MS Seabourn Sojourn akan melanjutkan perjalanan ke Ternate, Maluku Utara. Boy Nahrum, Edmond Tupan melaporkan.